Stompul dari grup MI23B. Saya akan menjelaskan pertanyaan sebagai berikut tentang persamaan antara ketiga jaringan. Yang pertama WAN dan LAN adalah sama-sama dapat digunakan berhubungan antar komputer sama-sama menggunakan perangkat lunak seperti protokol TCP atau IP dan HTTP. Sedangkan perbedaan tiga jaringan ini yaitu yang pertama adalah MAN, Metropolitan Area Network, adalah sebuah jaringan komputer yang menghubungkan komputer dalam area metropolitan yang bisa berupa atau mencakup suatu kata besar dalam area metropolitan ataupun mencakup beberapa kota kecil dan atau area luas manapun dengan seberapa gedung. Yang kedua itu WAN atau Wide Area Network, ialah sebuah jaringan komputer besar yang menghubungkan sekelompok komputer dalam jarak yang jauh, dan WAN juga sering digunakan dalam sekelompok oleh perusahaan besar untuk menghubungkan jaringan kantor mereka. Yang terakhir itu adalah LAN, Local Area Network. Sedangkan LAN sendiri ialah jaringan atau jejaringan komputer yang menyambungkan komputer dalam area terbatas seperti di rumah, sekolah, kampus, atau gedung kantor. Dan jaringan ini sangat terbatas sekali. Pertanyaan yang kedua tentang ada beberapa istilah ini sering dipergunakan dalam komunikasi data. Yang pertama itu adalah sedikitnya ada 3 konsep. Yang pertama itu adalah data. Data ini adalah sebuah sekumpulan informasi-informasi atas juga keterangan-keterangan dari satu hal yang diperoleh dari suatu pengamatan dan dapat berupa simbol, angka, dan properti. Pensinyalan yang kedua. Pensinyalan adalah sebuah sekumpulan teori yang memfisis yang berubah menurut waktu, ruang, atau variabel-variabel bebas atau independen lainnya. Yang terakhir itu transmisi. Sedangkan transmisi ialah komponen yang terdapat pada mesin dan berfungsi untuk mengubah kecepatan serta tenaga putar, kecepatan dan tenaga putar yang didapat dan mesin pada roda tersebut. Pertanyaan yang ketiga itu ialah fungsi-fungsi elemen kunci pada model. Ada 5 seperti source, transmitter, transmission, receiver, dan destination. Yang pertama source atau sumber. Alat ini berfungsi dapat mengubah informasi audio, video, atau teks menjadi satuan data untuk diproses pada sistem komputer. Yang kedua transmitter atau pengirim, berfungsi untuk memproses data atau informasi yang berasal dari sumber atau source untuk agar dapat disalurkan oleh sistem media transmisi. Yang ketiga transmission, sistem atau sistem transmisi, berupa jalur transmisi tunggal yang berfungsi untuk menghubungkan sistem sumber dengan sistem tujuan. Yang keempat receiver, penerima. Alat ini berfungsi untuk menerima sinyal dari sistem transmisi dan memproses menjadi informasi yang dapat ditangkap atau diproses oleh tujuan. Yang terakhir destination atau tujuan. Sedangkan alat ini berfungsi untuk menangkap informasi yang dihasilkan oleh penerima. Informasi yang diterima oleh perangkat tujuan selanjutnya akan diubah oleh jenis informasi yang sama dengan informasi yang dikirimkan. Adapun juga 4 pertanyaan. Jelaskan kelebihan kabel di bawah ini. Yang pertama, twisted pair koaksial kabel serat optik. Twisted pair kelebihan memiliki karakteristik menghilangkan interferensi. Kabel ini juga mengurangi dampak interferensi elektromagnetik pada sinyal elektronik, dan kabel twisted pair ini juga lebih fleksibel dan mudah dipasang. Yang kedua, coaxial kabel. Kabel ini memiliki konduktor bagian dalam yang dikelilingi oleh lapisan isolasi dengan lapisan pelindung konduktif dan di sekelilingnya. Yang terakhir, serat optik. Sedangkan kelebihan kabel yang satu ini berbeda dengan kabel koaksial lainnya. Dan kabel ini bawa data yang ditransmisikan melalui cahaya dan pada sinyal listrik atau elektronik. Dan kabel ini sangat fleksibel dan dapat dibundel menjadi kabel yang membuatnya sangat menguntungkan untuk komunikasi jarak jauh. Pertanyaan yang kelima itu apa yang dimaksud dengan protokol dan karakteristiknya? Yang dimaksud dengan protokol itu ialah seperangkat aturan atau prosedur untuk mengirimkan data antara perangkat elektronik
komputer. Agar komputer dapat bertukar informasi, harus ada sebuah kesepakatan tentang bagaimana informasi akan disusun dan bagaimana masing-masingnya akan mengirim dan menerimanya. Yang pertama, langsung. Dan ada beberapa 8 bagian karakteristik protokol. Yang pertama itu langsung. Tidak ada aturan tertentu dalam menghubungkan jaringan dan hanya dapat terjadi apabila jaringan berjalan memakai sistem point to point. Yang kedua, tidak langsung. Sistem dihubungkan dengan switch dan ada aturan tertentu untuk menghubungkan ke dalam jaringan. Yang ketiga, monolitis. Tugas-tugas komunikasi pada sebuah entity diperlakukan sebagai sebuah unit. Yang keempat, terstruktur. Rangkaian protokol mempunyai beberapa lapisan. Yang kelima, simetris. Komunikasi dapat dilakukan pada entity yang sejenis. Yang keenam, tidak simetris. Diterapkan pada protokol yang mempunyai tingkatan yang lebih tinggi atau lebih rendah. Yang ketujuh, standar. Protokol yang digunakan sebagai standar penghubung jaringan, contohnya TCP atau IP. Non-standar. Protokol yang dibuat untuk situasi atau kondisi tertentu. Pertanyaan yang keenam, adapun 7 bagian dari lapisan OC. Yang pertama, lapisan fisik. Yang kedua, lapisan tautan data. Yang ketiga, lapisan jaringan. Yang keempat, lapisan pengangkutan. Yang kelima, lapisan sesi. Yang keenam, lapisan presentasi. Yang terakhir, lapisan aplikasi. Lapisan fisik, lapisan yang mengacu pada media komunikasi fisik dan teks bagi untuk mengirimkan data. Lapisan tautan data, lapisan ini mengacu pada teknologi yang digunakan untuk menghubungkan data mesin di seluruh jaringan. Lapisan jaringan, lapisan ini berkaitan dengan konsep seperti protean, penerusan dan pengalamatan di seluruh jaringan yang tersebar. Lapisan pengangkutan ini adalah untuk memastikan bahwa paket data tiba dalam urutan yang benar. Lapisan sesi, lapisan ini bertanggung jawab untuk koordinasi jaringan di antara dua aplikasi terpisah dalam satu sesi. Lapisan presentasi, lapisan ini berkaitan dengan sintaksis. Lapisan aplikasi, sedangkan lapisan ini juga berkaitan dengan jenis aplikasi tertentu. Pertanyaan yang terakhir, adapun beberapa jenis gangguan yang terdapat pada transmisi. Ada 4 gangguan ini. Yang pertama itu gangguan noise, yang kedua gangguan interferensi, yang ketiga gangguan fading, yang keempat gangguan rate one. Yang pertama itu gangguan noise. Ini akan mengganggu kualitas dari sinyal terima yang diinginkan dan akhirnya mengganggu proses penerimaan dan pengirauan data. Yang kedua, gangguan interferensi. Sinyal-sinyal yang berkompetisi dalam berfrekuensi yang saling tumpang tindih dapat mengubah atau menghapuskan sinyal. Yang ketiga, gangguan fading. Ini gejala pembenturan dalam jalur gelombang radio yang menyebabkan bertambahnya redaman terhadap sinyal yang diterima pada beberapa macam kondisi yang dilalui. Yang terakhir itu gangguan redaman. Adalah hilangnya kekuatan sinyal pada kabel atau koneksi jaringan. Hal ini biasanya diukur dalam desibel atau dB, atau volume menjadi terdistorsi atau tidak dapat dikenal. Sekian dari pertanyaan yang saya sampaikan. Terima kasih.